hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Selamat hari Minggu Kakak Selly. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu. Kita boleh beraktivitas dan pada hari ini kita semua boleh beribadah bersama meskipun melalui ibadah online. Betul sekali Kakak Selly. Nah, adik-adik di rumah pasti semuanya sudah mandi, sudah harum semuanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Betul Kakak Dian, karena kan kalau kita beribadah sama Tuhan, semuanya harus rapi, ganti bajunya. Mungkinnya masih ada yang pakai baju tidur, kita ganti bajunya dulu karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik kalau begitu semuanya, hampir kita lupa Kakak Dian, tepuk Yesus. Oh betul sekali Kakak Selly. Ayo sama-sama adik-adik. kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes, Sus. Yesus, yes. Wah kurang semangat, sekali lagi ya Kakak Dian, tepuk Yesus. Yes. Sus, Yesus, yes. Nah karena semuanya sudah semangat, sudah harum juga, sudah mandi juga. Kalau begitu semuanya ayo kita berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian halo halo, hello hello. Nah adik-adik semua mari kita berdoa. Untuk doa pembukaan Kakak Dian akan memimpinnya. Nah duduk yang manis semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus pada saat ini kami bersyukur, kami boleh lagi beribadah. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati Ibu Guru Grace yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami anak-anak sekolah minggumu, kiranya kami dapat mendengar dan memahami setiap firman yang diberitakan oleh Ibu Guru Grace. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari.
adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini? Ya, kalau sudah siap, mari kita siapkan juga Alkitab kita dan kita buka. Hari ini ceritanya terambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ibu guru ulangi ya. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah video yang berjudul Yesus meredakan angin ribut. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, gimana videonya? Seru tidak? Di video tadi sudah kita saksikan bahwa Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang agar mereka bisa belajar untuk melayani dan berbagi firman Tuhan di tempat lain. Namun, dalam perjalanan mereka ke seberang Danau Galilea, mereka dihadang oleh angin ribut yang sangat besar. Bahkan gelombang air yang besar bisa menggulingkan perahu dan menenggelamkan mereka semua. Nah, pada saat itu murid-murid sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan, namun pada saat itu Tuhan Yesus sedang apa? Sedang tidur. Iya. Sehingga para murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Setelah itu Tuhan Yesus menegur para muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seperti para murid, terkadang kita merasa sendiri menghadapi masalah ini dan merasa Tuhan pun tidak menolong kita. Dari cerita hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh selalu ada bersama dan menemani kita. Sebagaimana ia ada bersama dengan murid-muridnya. Dia menemani murid-muridnya itu baik saat badai maupun sebelum dan sesudah badai. Nah, seperti itu Tuhan Yesus menemani dan menolong murid-muridnya. Pada saat itu dia juga selalu menemani dan mau menolong kita pada saat ini. Oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama, menemani dan siap menolong kita. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai dan menemani kita di saat-saat kita sedih, susah, senang, dan di saat apapun keadaannya kita. Ya adik-adik? Dan saat ini Ibu Guru akan memberikan ayat hafalan ya. Ya sekarang ayat hafalannya itu mulai dari kelas Batita sampai kelas 6 SD. Ayat hafalannya terambil dari Kitab Ibrani 13 ayat 5b. Ya Ibu Guru ulangi lagi ya. Ayat hafalannya terambil dari Kitab Ibrani 13 ayat 5b. Ibu Guru bacakan ya. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Ibu Guru ulang ya. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Ya. Dan jangan lupa ayat hafalannya, minta tolong sama papa atau mama untuk mengirimkan video hafalan adik-adik ke nomor WA Ibu Guru yang tertera di sini ya.
Jangan lupa harus menghafal. Oke. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut, sekarang ayo bersama-sama kita berdiri dan bersama kita mengangkat pujian, kita berpetualang bersama, kita mengangkat pujian apa Kakak Dian? Kudaki-daki. Kudaki-daki. Saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat. Sebelum kita berdoa syukur dan syafaat, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau begitu menyertai kami sehingga kami anak-anak-Mu bisa lagi beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang lalu sehingga kami hari ini bisa lagi beribadah walaupun kami tahu kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tetapi kami percaya Engkau masih menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau mendoakan teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan Yesus sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi dan berkati juga pemeliharaan papa dan mama mereka sehingga mereka dapat menjadi lagi sehat dan dapat lagi beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka, biarkanlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan semua ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya bahkan maut sekalipun. Ampuni salah kami, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Nah, buat adik-adik di rumah, persembahan tiap minggunya itu bisa dimasukkan ke dalam amplop ini. Terus mungkin ada yang tanya, bagaimana caranya kita dapat amplopnya? Amplopnya ini tersedia di gedung gereja. Jadi kalau misalnya ada mamanya, papanya atau keluarganya yang ke gereja, jangan lupa ya untuk minta diambilkan amplop persembahannya. Terus nanti setiap minggu setelah ibadah, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna putih ini. Nah, oh iya, terus ada juga loh adik-adik tambahan amplop persembahan yang dipegang sama kakak Dian. Nah, itu adalah persembahan HUT PK Smart Gap Sultra yang ke-54 tahun. Jadi jadi PK Smart Gap Sultra itu sudah berulang tahun yang ke-54 dan dalam rangka syukur adik-adik semua, adik-adik bisa juga mengambil amplop persembahan syukur HUT PK Smart Gap Sultra di gedung gereja dan nanti sama-sama akan dibawa di persembahan orang tua pada hari Minggu nanti. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Nah, boleh kakak Selin pegang kakak Dian? Oke, sekarang tiba waktunya kita akan membawa persembahan kita. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi pujian apa kakak Dian? Berilah yang baik. Berilah yang baik. Silahkan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggumu telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus tolong berkati agar persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih. Pada hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu telah selesai untuk bersekolah minggu. Kami semua boleh bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, beri kekuatan kesehatan agar minggu depan kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah meskipun secara online. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Dan untuk menutup seluruh ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian, sudah selesai sekolah minggu. Perkenalkan, saya Ibrani Obama, saya akan menghafal 2 Korintus 8 ayatnya yang 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu